Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita memang layak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Islam sebagai din kita, dan kita dijadikan sebagai pengikut sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, An-Nabiyul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya berusaha untuk seringkas mungkin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, bahwa kita melihat nampaknya tidak ada ajaran, tidak ada agama selain Islam yang lebih menekankan masalah takwa daripada din kita ini, dinul Islam. Ya, berkali-kali kita ditekankan takwa, takwa, takwa. Ini antara lain untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Takwa dalam arti kita menjaga diri kita, jangan sampai kita membinasakan diri kita, mencelakakan diri kita, menjerumuskan diri kita, khususnya dalam azab Allah. Azab di dunia, azab di mahsyar, azab di barzakh, azab di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Berkali-kali ditekankan. Bahkan ada satu ayat yang sangat menarik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama-samalah kalian dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Ini juga memberi peringatan, jadilah kamu orang-orang yang benar. Kamu bersama orang-orang yang benar supaya kamu menjadi orang-orang yang benar, yang jujur. Termasuk musibah yang menimpa umat manusia ini, itu karena kebohongan, karena ketidakjujuran, karena bawa berita palsu, menuduh orang. Ini sangat dikecam di dalam Islam. Jadi kita marilah berusaha untuk jangan sampai kita melakukan kebohongan, apalagi yang menyangkut orang lain. Itu yang disebut iftira, kemudian buhtan, tuhmah, fitnah. Dan sebaliknya, ketika kita menerima fitnah, apalagi yang sampai kepada pembunuhan karakter, itu harus kita syukuri, karena kita mendapat pahala sebagai orang yang syahid. Karena dalam Al-Quran disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dalam ayat lain wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini semacam pembunuhan. Islam sudah dari sebelumnya, sebelum orang-orang barat mengatakan ini pembunuhan karakter, Islam sudah mengatakan ini pembunuhan, bahkan lebih berat, lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi Anda yang difitnah, itu Anda bersyukur karena Anda dapat pahala syahid, Anda masih hidup di dunia ini. Jadi terutama masalah menyangkut kaum muslimin ini sudah muncul di mana-mana dari zaman dulu itu. Ya, memalsukan data, memalsukan kitab, kemudian memutarbalikkan penafsiran dan lain sebagainya. Maka Islam menegaskan atau mengajarkan supaya kita tabayyun. Budaya konfirmasi itu sangat ditekankan dalam Islam. Ini yang kita sesalkan. Ini saya akan berbicara mengenai Syiah yang sekarang ramai dibicarakan. Itu orang-orang yang mengecam Syiah, yang menyerang Syiah. Kalau kita tanya, sudahkah duduk dengan tokoh Syiah? Sudahkah diskusi dengan ulama Syiah? Lain lagi. Itu nampaknya belum pernah mereka. Jadi menafsirkan sendiri, kemudian diputar balikkan, ya, sesuai dengan selera mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kesempatan ini saya ingin berbicara beberapa hal
Pertama mengenai labbaik ya Hussein. Kenapa orang-orang Syiah sering katakanlah meneriakkan atau mengucapkan dengan suara cukup keras, labbaik ya Hussein. Ini nampaknya banyak yang tidak paham kenapa begini. Itu secara ringkas saya sampaikan bahwa Imam Hussein alaihissalam menjelang saat-saat akhir kehidupan beliau di dunia ini di Karbala, itu beliau dengan suara cukup keras mengulang-ulang hal min nasirin yansuruni dan seterusnya. Apakah masih ada orang yang mau membela kami, membela aku? Seandainya orang muslim biasa saja, bahkan manusia di luar Islam pun memanggil-manggil kita untuk minta pertolongan, kita layak menjawab, aku penuhi panggilanmu, labbaik. Apalagi ini seorang imam, imam yang diangkat Rasulullah dan sebagai pemimpin pemuda surga. Imam mengatakan begitu, ini panggilan untuk semua generasi yang akan datang sampai hari kiamat. Bukan beliau sebagai pribadi, tapi beliau sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai orang yang tampil membela dan mempertahankan kebenaran menghadapi penindasan kezaliman. Beliau menyampaikan hal min nasirin yansuruni. Ini panggilan menyeluruh untuk semua manusia. Kita berusaha menyatu memenuhi panggilan Imam Hussein dengan mengatakan labbaik ya Hussein. Jadi salahnya di mana? Jadi ada yang tidak terima tentang Imam Hussein, kenapa tidak labbaik ya Hamzah, labbaik ya Ja'far, labbaik yang lain-lain. Silahkan Anda mulai dulu itu. Anda sampaikan labbaik ya Hamzah, labbaik ya Ja'far. Ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Itu satu. Kemudian mengenai ini Salafi, Wahabi, itu kita juga mendengar bagaimana mereka keberatan dengan istilah ini. Ya, sebagian bangga juga dengan istilah Salafi. Kita sampaikan bahwa mesti Anda konsekuen dengan pemahaman atau dengan definisi Salafi itu sendiri. Anda mengikuti generasi Salaf, yaitu generasi sahabat. Kalau Anda konsekuen dengan hal ini, selesai persoalan. Karena semua kita tahu bahwa para sahabat ini tidak sepakat, tidak seragam dalam memahami Islam. Ada beberapa perbedaan, beberapa ikhtilaf dalam memahami baik itu Al-Quran maupun teks atau ucapan Nabi sendiri. Jadi harusnya Anda lebih lapang dada. Anda kan tahu bahwa para sahabat pun bisa berbeda-beda. Misal antara Abdullah bin Umar dengan Siti Aisyah, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Ada beberapa perbedaan dan mereka biasa-biasa saja. Tapi yang kita heran yang terjadi ini kan lain kenyataannya. Orang-orang yang disebut sebagai Wahabi maupun Salafi ini, itu sudah terbiasa dengan memaksakan kehendaknya, menganggap pendapatnya sendiri yang paling benar. Yang lain itu salah, yang lain itu sesat, syirik, dan lain sebagainya. Ini Salafi apa yang Anda ikuti ini? Ya. Kemudian, ini sekarang kenyataan kan, seperti saya tidak mengeneralisir semua Wahabi demikian. Tapi yang saya maksudkan Wahabi-Wahabi ataupun Salafi-Salafi yang keras, yang memang tidak mentolerir pendapat yang lain, menyalah-nyalahkan yang lain. Sekarang di Saudi contohnya lah. Apakah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bebas mengamalkan keyakinan mereka? Apakah bisa mengadakan tahlilan misalnya, mengadakan acara maulid Nabi di Mekah, di Madinah? Apakah bisa? Apa dibolehkan? Paksakan itu. Mau mencium kubur Rasulullah saja, langsung dituduh syirik. Kan begitu yang terjadi. Dan memang doktrinnya demikian. Ini bid'ah masuk neraka. Ini syirik, layak dibunuh. Maka itulah muncullah teroris-teroris. Teroris-teroris itu dari Wahabi atau dari Syiah? ISIS itu Wahabi atau Syiah? Kemudian Taliban itu Wahabi atau Syiah? Boko Haram dan lain sebagainya. Termasuk yang di negeri kita ini. Yang ngebom sana-sini itu siapa? Pemikiran mereka pemikiran Wahabi, Salafi atau Syiah.
Jadi sebetulnya ini orang-orang ini tidak bisa hidup dengan siapapun. Dengan ahlus sunnah wal jamaah pun tidak akan bisa hidup. Selalu terjadi benturan-benturan. Di Jogja pernah maulid Nabi dibubarkan oleh mereka. Di beberapa tempat demikian juga. Nah, bakal bisa hidup apalagi dengan Syiah. Sedangkan kami orang-orang Syiah bisa hidup dengan semua. Tidak ada masalah. Kami diajarkan oleh imam-imam kami untuk memuliakan umat manusia. Memuliakan manusia secara umum. Menebarkan kasih sayang. Jadi saya berikan masukan kepada anda-anda yang mengaku sebagai salafi ini. Cobalah anda lapang dada toleran. Sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Terutama tokoh-tokoh besar mereka. Orang-orang yang toleran. Yang tidak kaget dengan perbedaan pendapat dalam memahami Islam. Demikianlah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.